Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Jadi ada suatu bentuk terminologi di pemrograman yaitu fungsi rekursif. Secara definisi, recursion merupakan salah satu metode pemecahan masalah di mana sebuah solusi pada masalah tersebut bergantung pada solusi dari masalah yang lebih kecil. Recursion adalah salah satu hal yang paling penting di bidang computer science yang semestinya dikuasai oleh orang-orang yang bergelut di bidang computer science. Kemudian dalam terminologi pemrograman, fungsi rekursif sering disebut sebagai fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau di orang programmer biasanya bilang ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nanti akan kita bahas implementasinya pakai algoritma. Kemudian bahasa pemrograman biasanya mengimplementasikan recursion ini dengan mengizinkan sebuah fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif juga sering disebut dengan recursive function, sama ini bahasa Inggrisnya saja. Kemudian terdapat dua hal yang penting dalam fungsi rekursif, yaitu pertama ada bagian yang disebut dengan base case dan kedua adalah bagian step reduction-nya. Kalau base case itu adalah merupakan kondisi di mana fungsi akan berhenti. Jadi fungsi rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dan akan terus memanggil dirinya sendiri sampai ketemu pada kondisi berhenti yang disebut dengan base case. Jadi dia berhenti pada saat dia bertemu dengan kondisi base case. Kemudian ada yang namanya step reduction. Step reduction adalah bagaimana fungsi tersebut kembali memanggil dirinya sendiri dengan mengurangi jumlah stepnya biasanya. Jadi memperkecil step atau memperbesar step, ada dua bagian. Kemudian salah satu contoh yang paling sering digunakan untuk mempelajari tentang rekursif ini adalah menggunakan faktorial. Jadi ada permasalahan di matematika yang disebut dengan faktorial. Faktorial sendiri adalah sebuah deret perkalian dari bilangan n sampai dengan 1 yang dalam matematika dinotasikan dengan tanda seru ya. Jadi kalau kita menuliskan begini, n faktorial, berarti ini artinya adalah n dikali dengan n kurang 1, kemudian dikali dengan n kurang 2, kemudian dikali dengan n kurang 3 dan seterusnya sampai ke dikali dengan seterusnya ya, sampai 1 seperti ini. Jadi misalnya contohnya n nya adalah 4, berarti 4 faktorial. Ini biasa dituliskan dihitung dengan cara seperti ini, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi angkanya berkurang terus, dia mengalami reduksi 4, 3, 2 dan 1 ya. Jadi dia berakhir di angka 1. Kemudian kalau 6 faktorial dia berarti dihitung dengan cara seperti ini, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1, kemudian 0 faktorial itu dia sama dengan 0. Nah, mungkin ada pembuktian tersendiri kenapa 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1, tapi ini bukan bagian dari pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana membuat fungsi faktorial ini dengan cara rekursif. Kemudian pola faktorial. Jadi ini faktorial ternyata kalau diperhatikan dia punya pola. Pertama kita lihat dari, misalnya kita buat dari 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah perkalian dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 4 faktorial juga begitu, perkalian dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Kemudian 1 faktorial sama dengan 1. Jadi kita bisa melihat polanya di sini. Jadi dia hanya berbeda angka depannya saja, kemudian di belakangnya selalu berulang lagi dan tereduksi ya. Ya kalau coba kita tuliskan kembali seperti ini pola faktorialnya.
Kalau 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Ternyata 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorial sendiri juga sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Sedangkan 3 faktorial juga merupakan sama juga dengan 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial. Dan 1 faktorial ini sama dengan 1, sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini kita bagian yang pertama sampai ketiga ini, keempat ya. Ini disebut dengan step reduction. Kemudian bagian yang terakhir ini 1 faktorial sama dengan 1, ini disebut dengan base condition. Jadi dia akan berhenti ketika dia sudah bertemu dengan angkanya 1 faktorial. Karena sudah ada jawabannya ya. 1 faktorial sama dengan 1. Oke. Kemudian kita mau coba buatkan generalisasinya. Jadi generalisasinya sebenarnya seperti ini, sama seperti di atas. Jadi n faktorial itu, n faktorial ini sama dengan n dikali dengan dalam kurung n kurang 1 faktorial. Kemudian kalau kita mau lanjutkan lagi, ini juga sama dengan n dikali dengan n kurang 1 dalam kurung n kurang 1 dikali dengan n kurang 2 faktorial, begitu, dan seterusnya. Ini yang pokoknya kalau dia masih punya faktorial, dia masih bisa di break lagi selama bilangan di dalam kurung ini bukan angka 1 ya, atau 0. Jadi yang punya jawaban ditentukan hanya 1 faktorial dengan 0 faktorial. Jadi dia bisa langsung jawab kalau dia 1. Di sini angkanya angka 0 atau angka 1. Jadi dia akan selalu terpecah seperti ini. Jadi kita tetap bisa tulis seperti ini ya. Seandainya di dalamnya ini n kurang 2 ini bukan 1 atau 0. Jadi tetap kita bisa tulis seperti ini. Tulis lagi seperti ini, copy saja. Kemudian tulis seperti ini, n kurang 1 faktorial. Kemudian ini kita break lagi sama dengan dalam kurung n kurang 2 dikali dengan n kurang 3 faktorial. Faktorial itu keluar. Oke. Ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sekarang kita coba buat implementasinya pakai logarithm. Kemudian nanti kita lihat source code-nya seperti apa. Kita coba buka logarithm. Kita akan melanjutkan implementasinya menggunakan logarithm. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi rekursif. Untuk membuat sebuah fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri, pertama kita harus punya fungsinya dulu ya. Kalau di logarithm kita mau buat fungsi, bisa klik di sini, klik di function manager, kemudian add function, add. Di sini kita buat fungsi. Nah, fungsinya adalah faktorial. Kemudian parameternya kita tambahkan, parameter inputnya adalah n, tipenya integer. Kemudian fungsi ini juga akan memiliki output, tipenya integer juga. Kita beri nama hasil. Kemudian oke. Ya, jadi kita sudah punya fungsi nih, fungsi faktorial. Kita punya dua fungsi faktorial dan fungsi main. Kita lihat fungsi faktorial. Di dalamnya tadi ada deklarasi variabel integer hasil dan returnnya hasil. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini. Ini dia pernyataannya 5, biasanya n faktorial atau 5 faktorial, berarti nanti dia dibuatkan seperti ini. N faktorial sama dengan n kurang 1 faktorial ya. Sampai dia bertemu dengan base case di mana dia bertemu dengan angka 1 faktorial. Nah, jadi kalau dia bukan 1 atau 0 faktorial, 1 atau 0 faktorial, maka dia akan menghasilkan angka n dikali dengan n kurang 1 faktorial. Jadi n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Dia akan berhenti ketika yang di dalam kurung ini adalah angka 1. Oke, kita bisa buat fungsi seperti itu. Jadi di sini kita bikin jika. Nah, di sini kita buat jika n sama dengan 0, atau ini bacanya atau ya, pakai tanda tegak itu di atasnya enter, atau n
sama dengan 1, maka hasilnya ini adalah, jadi kalau 1 faktorial itu, ini cara bacanya seperti ini, jadi 1 faktorial, jadi kalau n nya sama dengan 0 atau 1, maka hasilnya kalau dia 0 faktorial berarti hasilnya adalah 1, atau kalau 1 faktorial juga hasilnya 1. Kemudian selain itu, kalau dia bukan n dan juga bukan 1, bukan 0 faktorial, bukan 0 dan 1, bukan 0 faktorial dan juga bukan 1 faktorial, maka hasilnya adalah, ya di sini kita panggil, di sini yang disebut dengan bagian step reduction ya, dia memanggil dirinya sendiri. Jadi hasilnya adalah sama dengan n dikali kalau pakai kali di logaritma dia pakai bintang, n dikali faktorial. Ya, ini dia memanggil dirinya sendiri. Nama fungsinya adalah faktorial, dan di dalam sini, dalam ekspresinya kita memanggil fungsi itu sendiri, memanggil fungsi yang ada di atas ini, memanggil dirinya sendiri. N faktorial n dikali dengan faktorial n dikurang 1, seperti ini. Jadi kalau dia bukan 0 dan juga bukan 1, maka dia akan mengembalikan n dikali dengan faktorial n dikurang 1, atau kalau secara matematis tulis seperti ini. Kalau dia bukan 0 dan bukan 1, kalau n nya ini bukan 0 dan juga bukan 1, maka dia akan mengembalikan nilai n dikali dengan n dikurang 1. Misalnya n nya adalah 4, berarti 4 faktorial sama dengan 4 dikali dengan 4 kurang 1 faktorial, atau 3 faktorial, seperti itu. Kita kemudian kita kembali ke method main. Jadi kalau mau lihat hasilnya, misalnya kita mau hitung 5 faktorial, kita bisa menulis seperti ini, langsung pakai output saja, kemudian panggil fungsinya adalah faktorial, kemudian di sini kita tuliskan di faktorial 5. Oke, coba kita run. Faktorial 5 adalah 5 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini sama dengan 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 jawabannya adalah 120. Kalau dia benar, fungsinya benar, kita tuliskan dengan benar tadi, maka hasilnya harusnya 120. Jadi hasilnya adalah 120. Oke, ini adalah pemanggilan sederhana. Jadi kita sudah buat fungsinya, fungsi seperti ini. Tadi fungsinya fungsi faktorial, kemudian kita panggil dia secara sederhana di sini langsung lewat outputnya faktorial ini. Bagaimana kalau kita mau panggil dia melalui input keyboard? Misalnya saya mau 4 faktorial dan saya tidak perlu hard coding lagi, sisa dibuatkan saya di sini variabel. Kita buat variabel dulu, misalkan a begini, kemudian tipenya integer, kita masukkan a dari keyboard, input a, terus a, kemudian di sini ganti dengan a. Kemudian kalau mau pakai hasil a, hasil a faktorial sama dengan, jadi kita mau inputkan a nya dari keyboard, sekarang misalnya di sini 4, kita mau hitung 4 faktorial, enter. Nah, dia bilang hasil dari 4 faktorial sama dengan 24. Ya, saya perhatikan lagi kodenya. Jadi kode yang simbol dan ini saya jelaskan sedikit. Dan ini digunakan untuk menyambung string. Kemudian tadi hasilnya saya panggil fungsi faktorial a. Jadi yang di sini saya tidak memanggil dirinya sendiri ya, saya langsung memanggil fungsi faktorial a. Tetapi sebenarnya dalam fungsi faktorial ini ada fungsi yang memanggil, ada operasi yang memanggil dirinya sendiri, yaitu pada saat dia nilainya bukan 0 dan 1. Oke, seperti ini kok source implementasinya pakai Flogorism. Kemudian kita coba lagi, satu kali lagi tes, kita tes validasi. Misalkan faktorial 1, harusnya adalah jawabannya 1 ya. Kemudian kalau 0, jawabannya juga harus 1.
Kemudian kalau 14, 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Ya jawabannya 4 faktorial 24. Kalau kita coba run lagi misalnya 9 faktorial, jawabannya adalah ini. Coba kita run lagi misalnya 10 faktorial. Oke, jadi ini ada juga jangkauan tipe data ya. Kalau saya coba 100 faktorial misalnya 1000 faktorial, nah jadi dia tidak bisa jawab ini karena dia bilang the stack is used execute function. Jadi ada batasan kedalaman dari fungsi rekursif ini. Jadi saya masukkan tadi 1000 dan dia tidak bisa jawab karena itu sudah melewati dari batas maksimum stack tumpukan dari fungsi rekursifnya. Selain itu juga ada batasan tipe data. Misalkan saya masukkan 100, kita coba 100 ya, 100 juga ya, 100 ini berbeda dengan tadi, berbeda ketika saya memasukkan 1000. Pada saat saya memasukkan 1000 jawabannya dia adalah ini di luar dari jangkauan stacknya, tumpukannya. Tapi kalau saya masukkan 100 dia jawab the value was too large to handle by your program. Hasilnya sebenarnya ini bisa dijangkau kalau tipe data yang kita gunakan adalah tipe data yang lebih besar jangkauannya daripada integer, karena tipe n nya tadi kita pakai integer. Oke, itu bisa ditangani pakai langsung ke codingnya juga sebenarnya, dan tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Kalau mau lihat source code nya kita bisa lihat di sini di source code viewer. Ini ada source code nya. Kalau pakai bahasa Java kodenya seperti ini, ada ini scanner untuk input tadi, input dan keyboard. Kemudian ada faktorial ya, ini if nya di dalam sini. Jika n nya 0 atau 1 maka hasilnya sama dengan 1, else kalau dia bukan 0 dan 1 maka hasilnya adalah n dikali dengan faktorial n dikurang 1. Jadi di sini ada n nya, kemudian faktorial n kurang 1. Oke, kalau kita mau coba jalankan ini bisa di copy langsung, copy to clipboard. Kemudian kita coba buka NetBeans, bikin project dulu. New projectnya Java, kemudian kategorinya Java, projectnya Java application. Next, coba project 14, kemudian finish. Kita lihat nama kelasnya dulu. Nama kelasnya adalah Java application, dan kita buat kelas kayak gini juga, Java application. Di NetBeans bikin kelas di sini, klik kanan new kelas, new Java kelas, kasih nama Java application, finish. Nah, kemudian Ctrl A langsung Ctrl V, jadi source kayak begini, Java application. Ini kalau kita run bisa run langsung run file. Nah, di sini ada sebenarnya ada permintaan untuk menginput angka. Misalnya kan saya masukkan 6, kemudian enter, dia jawabannya adalah 720. Kalau saya masukkan lagi run file lagi, di kanan run file, saya masukkan 5, enter, jawabannya adalah 120. Kalau saya run lagi, saya masukkan angka 100, enter, dia masih jawabannya 0. Padahal seharusnya bukan 0 ya. Jadi ini jangkauan tipe data juga. Mungkin kalau kita ganti dengan yang lebih panjang, misalnya long, tipe data yang lebih panjang daripada integer, long misalnya. Kemudian di sini faktornya juga kita ganti dengan long. Kemudian di sini long juga. Kemudian long integer semua. Misalnya juga di sini long integer. Kemudian kita run lagi, masukkan angka 100, enter, jangan sini. 100 faktorial adalah 0. Kalau kita turunkan sedikit, misalnya 80, enter, dia tidak dapat juga. Run file misalnya 40, jawabannya nih. Ini sebenarnya kalau kita dapat angka minus, ini kan angka 40 ya, masa angka 40 dikali dengan sampai angka 1, jawabannya adalah minus. Ini sebenarnya sudah melewati batas long ya, jadi dia tidak bisa dapat ini karena
di luar dari jangkauan TP datanya. Kalau bilangan long TP datanya berapa? Pokoknya ini jelasnya sudah di atas dari jangkauan TP data long. Kita mungkin bisa cari TP data yang lain, atau kalau tidak bisa mungkin bisa ditaksisi lagi pakai big integer misalnya, atau yang lebih tinggi kelasnya, atau kita bisa buat TP data sendiri pakai string misalnya, kemudian stringnya di parsing dan sebagainya. Itu taktis pemrograman, tapi yang kita bahas di sini ya. Selanjutnya saya memperlihatkan kepada Anda kalau fungsinya memang bisa diaplikasikan ke bahasa program Java. Kalau bahasa program lain, kita bisa lihat juga di sini ada output. Untuk bahasa program lain ada Python. Biasanya Python lebih singkat daripada Java. Jadi dia cukup singkat sederhana. Dia definisikan fungsinya dulu, function faktorial n, kemudian if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka outputnya sama dengan 1. Else kalau n nya bukan 1, maka hasilnya adalah n dikali dengan faktorial n kurang 1. Kemudian return hasil. Di bagian mainnya ada a sama dengan input dari keyboard, kemudian print string a faktorial a. Oke, saya kira untuk fungsi rekursif dengan contoh fungsi faktorial saya cukup sampai di sini dulu. Kalau ada waktu nanti kita akan bahas lagi menggunakan fungsi yang lain untuk masalah faktorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.